Selamat pagi, dengan saya Nuning Kurniasi, pengampu mata kuliah perancangan basis data di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem manajemen basis data. Yang akan kita bahas mencakup pengertian data, informasi, dan basis data, hierarki data, kemudian sedikit tentang bit and byte, kemudian pengertian sistem manajemen basis data atau dalam bahasa Inggrisnya Database Management System atau DBMS, dan tentang independensi data. Kita mulai dari pengertian data. Data ini merupakan sederetan angka, karakter, atau simbol yang tidak memiliki arti apabila berdiri sendiri. Misalnya, kita mempunyai data judul buku, data penerbit, data anggota perpustakaan. Nah, itu adalah data. Nah, bagaimana dengan informasi? Nah, informasi ini merupakan data yang terorganisasi dan memiliki makna tertentu. Misalnya, tadi kita punya data tentang judul buku. Nah, judul buku itu akan menjadi informasi apabila kita memberikan nilai di situ. Misalnya, informasi judul buku yang paling banyak dipinjam. Informasi nama penerbit pada subjek tertentu. Informasi anggota perpustakaan yang paling sering mengunjungi perpustakaan. Nah, merujuk pada item tunggal, ini adalah pengertian data dalam konteks database. Dia merujuk pada item tunggal yang disimpan di dalam sebuah database, terutama pada tabel database baik secara satuan maupun berkelompok. Contohnya dalam tabel buku ada field atau kolom, jumlah eksemplar, tipe datanya number, maka kolom tersebut hanya dapat diisi dengan angka atau nomor. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari database. Database ini merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dan dikelola agar dapat dengan mudah ditemukan kembali. Database yang terkomputerisasi terdiri atas rangkaian file komputer yang saling terkait secara logika, dikelompokkan, diolah, disimpan, dan dipelihara agar dapat ditemukan kembali dengan mudah apabila ditemukan. Kita masuk ke pengertian database di sini, ya, bahwa database merupakan sekumpulan data atau informasi yang diorganisasikan agar dapat ditelusuri dan ditemukan kembali secara cepat, terutama dengan sebuah komputer. Database yang terstruktur itu dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan, temu kembali, modifikasi dan penghapusan data yang berhubungan dengan berbagai operasi pemrosesan data. Sebuah database berisi sebuah atau seperangkat file yang dapat dipecah ke dalam record-record atau baris yang berisi sebuah atau beberapa field atau item. Field ini adalah unit dasar dari penyimpanan data. Pengguna database dapat menemukan kembali informasi terutama melalui query. Dengan penggunaan keyword dan comment-comment yang tersusun, pengguna dapat secara cepat menelusur, menyusun kembali, mengelompokkan dan memilih field dalam banyak record untuk menemukan kembali atau membuat report dalam agregat data tertentu sesuai dengan aturan database management system yang dipergunakan. Nah, ini adalah gambar dari hierarki data. Kita akan baca gambar ini dari bawah, bahwa satuan data yang terkecil itu adalah bit. Ya. Bit ini merupakan satuan dari data, bisa berupa 1 atau 0. Ya, dia berbentuk biner. Nah, kumpulan dari bit ini akan membentuk sebuah karakter. Ya, karakter bisa berupa huruf, bisa berupa tanda baca, gitu ya, bisa berupa angka. Nah, kumpulan dari karakter ini dia akan membentuk field. Ya, field ini disebut juga dengan medan, item, atau atribut yang merupakan suatu informasi yang menggambarkan suatu entitas. Ya, nah, field-field ini nanti akan membentuk sebuah record. Record
atau rekaman atau tuple atau baris ini merupakan entitas individu yang disimpan dalam sebuah tabel yang terdiri atas sejumlah field. Dan kumpulan dari record itu akan membentuk sebuah file. Ya. Dan kumpulan dari file ini akan membentuk sebuah database. Nah, ini sedikit saja tentang bit dan byte, ya, bahwa data yang tersimpan di komputer itu merupakan kumpulan angka 0 dan 1, di mana bit ini merupakan ukuran terkecil dalam sebuah hierarki data. Ya. Kemudian ini juga, ya, kita tentu sudah tahu, ya, yang namanya bit itu ukurannya berapa, kilobyte berapa, gitu ya, megabyte berapa, gitu. Ini, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke Database Management System atau disingkat DBMS. Nah, DBMS ini adalah sebuah sistem penelusuran dan temu kembali informasi dari sebuah database secara cepat. Database Management System menentukan bagaimana data disimpan dan ditemukan kembali. DBMS harus dapat mengantisipasi masalah seperti keamanan, akurasi, konsistensi, ya, di antara record yang berbeda, respon time, kemudian kebutuhan memori. Isu-isu tersebut sangat penting bagi sistem database dalam jaringan komputer. Semakin tinggi kecepatan pemrosesan sebuah database management system dikatakan semakin efisien. Dan salah satu dari model database management system itu adalah Relational Database Management System, yang merupakan sebuah database di mana data tersebut akan disusun dalam serangkaian tabel atau relation yang mudah diorganisasikan kembali untuk mengakses data dengan cepat dengan cara yang berbeda, yang paling banyak dan Relational Database Management System ini saat ini paling banyak dipergunakan. Ini adalah pengertian dari Database Management System, ya. Merupakan sebuah program yang dapat dipergunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi secara praktis dan efisien. Dia merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Nah, kualitas dari penggunaan Database Management System ini antara lain harus memiliki independensi data, akses data yang efisien, integrasi data, administrasi data terutama berkaitan dengan sharing data, keamanan data, concurrent access, di mana kita bisa menjadwalkan akses ke dalam sebuah data. Dan tadi kita berbicara tentang independensi data di sini, ya. Nah, independensi data ini menunjukkan data yang independen, tidak bergantung pada data lain dalam sebuah database, memungkinkan perubahan struktur data atau berkas yang tidak berpengaruh terhadap struktur data dan sebaliknya. Diwujudkan dengan menempatkan spesifikasi data dalam tabel dan kamus data yang terpisah secara fisik dan program. Ada dua jenis independensi data, yaitu independensi data fisik dan independensi data logik. Ini adalah independensi data fisik, ya. Bahwa teknik dan cara penyimpanan dan akses data dalam fisik media dapat mengalami perubahan tanpa mengubah deskripsi logikal dan konseptual dari sebuah database. Sementara independensi data logikal, di sini kebutuhan para pengguna dapat berubah tanpa mengubah pandangan pengguna terhadap deskripsi logikal dan konseptual sebuah database. Pengguna tidak perlu mengetahui kompleksitas perencanaan dan penyimpanan data yang dipergunakan. Demikian, ya, konsep dasar dari Database Management System selanjutnya akan disampaikan di video selanjutnya. Stay tune.